Halo semuanya, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Timothy Christopher Senturi dari Prodi Manajemen Pemasaran Internasional dengan NIM 2201010087. Oke, baik, izinkan saya untuk mempresentasikan hasil laporan bisnis. Kita langsung saja masuk ke dalam pembahasannya. Yang pertama ialah manfaat yang didapat dalam penyimpanan pupuk. Ada 3 cara penyimpanan terhadap pupuk, yaitu dengan cara 1 terbuka, 2 tertutup, dan yang ketiga tertutup menggunakan alas. Dalam penyimpanan pupuk juga harus diperhatikan karena jika ceroboh bisa saja dapat mempengaruhi kualitas pupuk tersebut untuk dapat menjadi lembab dan mencair atau menjadi keras sehingga sulit untuk diaplikasikan. Oke, baik, jadi kesimpulannya di sini ialah pupuk mempunyai peran yang sangat penting dalam sektor pertanian, sehingga pemerintah harus mendukung pemakaian pupuk yang efisien melalui kebijakan subsidi yang diberikan. Jadi, dengan adanya hal ini, maka produktivitas pangan di Indonesia akan semakin meningkat. Para petani juga harus bisa memanfaatkan yang ada dan harus bisa memperdayakan pupuk agar tetap tercipta pertanian yang stabil dan tanaman yang tetap terjaga. Oke, kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu memanajemen pupuk. Ada 4 hal yang harus kita ketahui untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan pupuk, yaitu 1. Tepat jenis, artinya kita memilih kombinasi jenis pupuk berdasarkan komposisi unsur hara dan tambahan berdasarkan sifat keteraturannya. Yang kedua adalah tepat waktu, atau bisa dikatakan frekuensi ditentukan oleh iklim dan sifat fisik tanah yang logistik. Yang ketiga adalah tepat cara, yaitu cara pemberian yang ditentukan berdasarkan jenis pupuk atau cara kita untuk mengaplikasikannya. Dan yang keempat adalah tepat dosis. Kita harus mengetahui takaran dosisnya, karena kalau kita misalnya tidak mengetahui dosis, mungkin pupuk itu akan membunuh tumbuhan-tumbuhan. Oke, yang kedua, alokasi dan distribusi pupuk bersubsidi. Kementerian Pertanian menetapkan alokasi pupuk bersubsidi menurut jenisnya untuk masing-masing sektor-sektor dengan peraturan Menteri Pertanian. Pemerintah merancang sistem ini agar tidak terjadinya kebocoran pupuk bersubsidi yang keluar untuk petani sasakan. Adapun saluran distribusi pupuk bersubsidi yaitu lini 1 sampai lini 4. Jumlah alokasi pupuk bersubsidi secara nasional sesuai dengan peraturan Menteri Pertanian. Oke, kita masuk ke pengawasan saat melakukan pemupukan dapat dilakukan dengan ketentuan pupuk bersubsidi. Kebijakan ini banyak dilakukan oleh negara-negara berkembang produsen pupuk di Asia, seperti India, Cina, Pakistan, Filipina, dan Bangladesh. Terdapat 5 jenis pupuk yang diperoleh dari subsidi, yaitu urea, ZA, NPK, Ponska, dan pupuk organik. Pemberian subsidi ini bertujuan agar petani dapat membeli pupuk dengan harga eceran tertinggi yang telah ditentukan oleh pemerintah.